Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadaya Zakira Afna dengan NIM 22029134 untuk memenuhi tugas mata kuliah Aljabar Matriks dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andes Yulianti Harisman, SSI, MPD. Nah, untuk tugas video pembelajaran pada kali ini yaitu tentang pembuktian teorema 5, 6, dan 7 sifat-sifat determinan. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu ada teorema 5. Bunyi dari teorema 5 sendiri yaitu misalkan A, B, C adalah matriks N dikali N yang hanya berbeda dalam baris tunggal. Katakanlah baris ke R dan anggaplah bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam baris ke R dari A dan dalam baris ke R dari B. Maka determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Maka pembuktiannya bisa dilihat pada layar. Udah tersedia 3 matriks nih. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, untuk pembuktian kali ini saya menggunakan matriks dengan order 2x2. Nah, yang pertama itu ada matriks A. Nilainya ada A11, A12, A21, A22. Lalu matriks B, B11, B12, B21, dan B22. Dan matriks C itu nilainya ada C11, C12, A21 tambah B21, dan A22 ditambah B22. Nah, setelah melihat ketiga matriks di atas, kita tahu nih bahwa nilai A11 itu sama dengan B11 dan B11 itu sama nilainya dengan C11. Ketiganya kita misalkan dengan X. Lalu ada nilai A12 nih. A12 ini sama dengan B12. B12 sama dengan C12. Sama juga nih dengan yang di atas. Ketiganya kita misalkan dengan Y. Nah, sekarang kita bakal lanjut nih ngebuktiin apakah determinan C itu sama dengan determinan A ditambah dengan determinan B. Dengan menggunakan metode kupu-kupu, kita dapat determinan A dan determinan B-nya. Sehingga determinan C sama dengan dalam kurung A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21 ditambah dalam kurung B11 dikali B22 dikurang B12 dikali B21. Sekarang setelah kita tahu nilai determinan A ditambah determinan B, kita perhatikan lagi nih. Dan kita dapat nilai X dan nilai Y-nya. Untuk X sendiri, determinan A punya A11 dan determinan B punya B11. Untuk Y, determinan A punya A12 dan determinan B punya A12. Untuk mengeluarkan nilai X dan Y-nya, maka kita dapat X dalam kurung A22 ditambah B22 dikurang Y dalam kurung A21 ditambah B21. Lalu nilai X dan Y ini kita kalikan ke dalam sehingga didapat X A22 ditambah X B22 dikurang Y A21 dikurang Y B21. Lalu nilai tersebut kita kelompokkan lagi A dengan A, B dengan B. Sehingga dalam kurung X A22 ditambah Y A21 ditambah X B22 ditambah Y B21. Karena hal tersebut, sekarang terbukti bahwa determinan C itu sama dengan determinan A ditambah determinan B. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teorema 6. Bunyi dari teorema 6 sendiri, yaitu jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama, maka determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B. Maka pembuktiannya yaitu pertama-tama untuk pembuktiannya bakal kita bagi jadi 2 kasus nih. Nah, itu tergantung apakah A-nya dapat dibalik atau tidak. Kasus pertama, jika A-nya tidak dapat dibalik, maka menurut teorema 1.6.5 yang bunyinya, misalkan A dan B adalah matriks persegi dengan ukuran yang sama. Nah, jika AB-nya dapat dibalik, juga bukan hasil kali AB, jadi dari teorema 2.3.3 yang bunyinya matriks bujur sangkar A itu dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A-nya sama dengan 0. Nah, diperoleh determinan AB sama dengan 0 dan determinan A sama dengan 0, sehingga determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, jadi selesai untuk kasus yang pertama. Kita bakal coba dengan kasus yang kedua. Asumsikan bahwa A-nya dapat dibalik. Dengan teorema 1.6.4, equivalent statement, jika A adalah matriks N dikali N, maka persamaan berikut ini. Yang pertama, A-nya dapat dibalik. Yang kedua, AX sama dengan 0, hanya memiliki solusi trivial.
Yang ketiga, bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah Ln. Yang keempat, A-nya dinyatakan sebagai perkalian matriks elementer. Yang kelima, AX sama dengan B itu konsisten setiap matriks N kali LB. Yang terakhir itu AX sama dengan B, memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B, N dikali L. Maka matriks A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks elementer. Katakanlah A sama dengan E1, E2, sampai ER. Nah, jadi AB sama dengan E1, E2, sampai ER, B. Lalu terapin deh kepersamaan, sehingga didapat determinan AB sama dengan determinan E1 dikali determinan E2 sampai determinan ER, determinan B. Lalu terapkan lagi sehingga menghasilkan determinan AB sama dengan determinan E1, E2 sampai ER dikali determinan B. Sehingga dapat ditulis determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, sampai deh kita di pembahasan terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu teorema yang ketujuh, yang berbunyi sebuah matriks A adalah matriks kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, pembuktiannya, jika A dapat dibalik, maka AA inverse sama dengan 1. Jika diambil determinannya, maka determinan AA inverse sama dengan determinan L sama dengan 1. Nah, menurut teorema 6 yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasannya determinan A dikali A inverse sama dengan determinan A dikali determinan A inverse. Jadi, dari keterangan di atas diperoleh bahwasannya determinan A dikali determinan A inverse sama dengan 1. Dengan demikian determinan A itu tidak sama dengan 0. Lalu akibatnya, jika A itu dapat dibalik, maka determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Buktinya itu tadi, diperoleh determinan A dikali determinan A inverse kurang 1, karena determinan A itu kan nggak boleh sama dengan 0, maka determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Nah, itu dia tadi pemaparan saya tentang pembuktian teorema 5, 6, dan 7 tentang sifat-sifat determinan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.